Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Materi kelas 6 pada semester kedua ini, atau tepatnya setelah kita melaksanakan mid semester. Infak dan sedekah. Namun sebelum kita anak-anak melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu marilah kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita nanti dapat mempermudah dalam kita belajar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari bersama-sama kita awali dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian infak dan sedekah. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu infak. Infak berasal dari kata nafaqo yang berarti keluar. Sementara dalam Kamus Bahasa Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Menafkahkan atau membelanjakan di sini adalah apa-apa yang kita miliki, tentunya dari harta benda. Apakah anak-anak sudah memiliki harta benda? Infak tidak harus banyak atau diatur jumlahnya. Infak tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita. Walaupun kita masih belum punya banyak uang, atau misalnya anak-anak belum memiliki penghasilan, tetapi kalau mau berinfak dengan apa yang dimiliki, misalnya dari sisa uang saku, maka itu diperkenankan atau diperbolehkan. Dan itu tentunya baik sekali buat pembelajaran kita untuk berinfak. Jadi dari kata nafaqo dan dari asal kata bahasa Arab tadi dapat kita simpulkan bahwa infak diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Terkait dengan infak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat berikut, yaitu surat At-Talaq ayat 7. Mari anak-anak kita baca bersama surat At-Talaq berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah
La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sekali lagi kita baca bersama. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan mari kita baca artinya bersama-sama. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi dalam ayat ini, Allah memberikan pengertian kepada kita bahwa hendaklah memerintahkan kepada kita, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Jadi kalau kita diberikan keluasan harta, kelebihan rezeki, maka nafkahkan atau infakkan menurut kemampuan. Dan orang yang terbatas rezekinya, kemudian bagaimana orang yang terbatas rezeki belum memiliki banyak uang atau uang lebih untuk sekedar memenuhi kebutuhannya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seorang, melainkan dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi Allah tidak membebani sekiranya kita belum mampu atau kita belum dapat melakukan infak. Tapi bagi orang-orang yang berinfak, Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Itulah tadi firman Allah terkait dengan infak. Berikutnya anak-anak, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang untuk berinfak, melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Nah, ini catatannya anak-anak, bahwa sebesar apapun yang telah kita infakkan untuk agama, untuk kebaikan, untuk umat, itu pasti akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda kebaikan. Barang yang kita infakkan atau sumbangkan, jangan takut berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menggantinya. Jadi orang yang berinfak tidak akan mengurangi hartanya. Kenapa? Karena Allah akan melipat gandakan. Allah berjanji akan mengganti dengan yang lebih banyak. Nah, makanya inilah yang harus menjadi motivasi pendorong bagi anak-anak semuanya untuk melakukan infak. Firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saba ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma
anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ulang sekali lagi. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Ini adalah janji Allah. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu tidak pernah diingkari. Dan janji Allah itu pasti terjadi. Termasuk ini, bahwa Allah akan mengganti infak yang telah kita berikan. Nah, inilah hikmah infak. Jadi kalau kita melakukan infak, itu ada manfaatnya. Apa itu? Infak merupakan bagian dari keimanan seorang muslim atau sebagai tanda keimanan seseorang. Kalau orang yang beriman pasti akan senang melaksanakan infak. Pasti akan senang untuk membayar infak. Hikmah yang kedua, orang yang enggan berinfak adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Nah, ini adalah sesuatu peringatan. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakil, orang yang kikir, orang yang cetil, ya, orang yang tidak mau berbagi. Karena orang yang tidak mau berbagi itu nanti akan menemui kebinasaan. Banyak contohnya. Kita tahu bagaimana Qarun yang awalnya adalah seorang yang miskin. Kemudian setelah datang kepada Nabi Musa, Qarun didoakan. Qarun, kamu aku doakan supaya kamu diberi rezeki yang melimpah oleh Allah. Betul. Setelah berusaha, Qarun ini usahanya semakin hari semakin berhasil, semakin banyak rezeki yang didapatkan, semakin banyak harta yang didapatkan, kemudian ditimbun. Namun ternyata setelah menjadi orang yang kaya raya, bahkan kunci gudangnya diangkat oleh orang yang paling kuat pada waktu itu, tidak mampu. Itu baru kunci gudangnya. Bagaimana isinya? Sangat banyak dan berlimpah. Tetapi ketika diminta untuk berinfak, menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan, Qarun enggan. Malah Qarun menentang bahwa ini adalah hasil usahaku sendiri. Aku tidak akan menggunakan hartaku untuk berinfak atau bersedekah ke jalan kebaikan. Maka apa yang terjadi? Qarun dan hartanya ditenggelamkan di bumi. Tenggelam, dan terus tenggelam ke dalam bumi. Binasalah Qarun. Jangan sampai terjadi pada diri kita bahwa Qarun merupakan contoh buruk yang hendaklah kita tinggalkan contoh itu. Kemudian hikmah berikutnya adalah membantu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kaum muslim. Dan infak juga memiliki hikmah, dapat membantu kaum yang lemah atau kaum du'afa. Mereka yang memiliki rezeki yang terbatas, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka itu layak untuk diberikan infak. Berikan infak kita. Nah, tadi sudah kita bahas tentang infak. Kemudian berikutnya kita bahas tentang sedekah. Apa arti sedekah? Sedekah dari kata sodako, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh
waktu dan jumlah tertentu. Dan juga sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala Allah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, ini ada gambar. Salah satu contoh bagaimana Pak Haji mau berinfak ya untuk pembangunan masjid. Mohon Bapak menerimanya. Bagaimana tentang sedekah? Lanjutkan. Berikutnya, pengertian sedekah adalah bersedekah tidak hanya berupa harta, benda, tetapi bisa juga jasa dan tindakan. Jasa itu apa misalnya? Atau tindakan. Jasa itu ya dengan menggunakan tubuh kita, badan kita. Untuk apa badan kita? Misalnya kita bersedekah dengan senyuman. Tabasumuka fi wajhi akika laka sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Karena senyum adalah memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada orang lain. Ya, tetapi ingat, jangan sembarangan senyum. Dan nanti tidak ada apa-apa, kalian senyum. Atau bertemu dengan apapun, kalian senyum. Tetapi senyumnya harus disesuaikan kepada siapa. Misalnya kepada sahabat kita, kepada teman-teman kita, atau kepada bapak dan ibu guru. Kepada orang tua tentunya harus. Kepada kakak atau adik kita harus. Sehingga senyuman kita memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan pada orang lain, dan itu juga terhitung sedekah. Atau jika di dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang dan barang, maka kita masih bisa bersedekah. Dengan apa? Dengan tenaga. Misalnya kita ikut kerja bakti, kita ikut membantu dengan badan kita untuk meringankan pekerjaan yang ada di masjid maupun lingkungan kita. Nah, jadi lebih mudah bukan cara kita bersedekah. Infak dan sedekah jika kita bandingkan sebagai berikut ini. Misalnya, kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi. Jadi infak itu pemberiannya berupa materi. Yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa. Contoh non-materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat. Nah ini, memberikan ilmu pengetahuan. Bagaimana contohnya? Ya, maka dikatakan salah satu sedekah jariah adalah apabila kita mengajari seseorang, kita memberi pelajaran yang baik, memberi nasihat. Seorang guru mengajar murid-muridnya, walaupun tidak sedekah dengan harta, tetapi dengan ilmu dan pengetahuannya, seorang guru telah bersedekah. Atau kalian, apakah bisa bersedekah? Bisa. Misalnya menasihati adik atau kakaknya yang kebetulan berperilaku tidak benar, tidak baik. Kemudian kamu beri nasihat, maka nasihatmu itu termasuk sedekah. Dan sedekah seperti ini sangat besar pahalanya, karena akan terus mengalir pahalanya walaupun kita kelak sudah meninggal dunia. Nah, hikmah berinfak dan bersedekah ini banyak sekali fadilah atau keutamaannya. Pertama,
orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mencari rizki. Jadi, bersedekah adalah sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, salah satunya adalah disedekahkan sebagian rizki yang telah kita miliki, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menambah rizki orang yang berinfak dan bersedekah. Nah, ini manfaatnya. Kalau kita sudah bersedekah, maka akan ditambahi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Hikmah berikutnya, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Luar biasa, kita didoakan oleh malaikat. Padahal malaikat itu makhluk yang paling taat. Dan tentunya bagi orang-orang yang bersedekah dan didoakan, insya Allah akan mustajab. Doanya pasti akan dikabulkan. Doa malaikat untuk kebaikan kita pasti dikabulkan. Berikutnya, hati orang yang berinfak dan bersedekah tenang dan tentram, jauh dari kegelisahan, stres dan penyakit jiwa lainnya. Ya, orang yang suka bersedekah, berinfak, hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya riang, dan akhirnya hidupnya pun juga bahagia. Berikutnya, orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda tentang keutamaan bersedekah. Kalau Arabnya begini, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Apabila anak Adam meninggal dunia, yaitu kita, maka terputuslah amalnya. Kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah. Nah, tadi sedekah jariah itu apa? Tadi sesuatu yang kita berikan kepada umat. Kemudian ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Ilmu yang bermanfaat, pelajaran yang baik, nasihat yang baik, pesan-pesan yang baik yang kita sampaikan kepada orang lain, itu menjadi sedekah. Dan pahala yang tidak terputus amalnya walaupun kita meninggal dunia adalah yang ketiga, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Maka anak-anak semuanya jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya setiap waktu. Dan yang terakhir, orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya. Kita tahu bahwa manusia tidak pernah terlepas dari salah dan dosa. Kemudian jika kita ingin kesalahan atau dosa kita dihapus oleh Allah, maka salah satunya adalah dengan cara kita berinfak dan bersedekah. Firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keutamaan bersedekah adalah, coba kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubtus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir.
Sekali lagi, kita perhatikan dan kita bersama ayat berikut ini. In tubdus shadaqati fa ni'mahi fa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Maksudnya, misalnya kita bersedekah, tetapi sedekah itu kelihatan atau nampak atau diumumkan, itu juga tidak apa-apa. Ya, tidak harus sembunyi-sembunyi. Dan jika kamu menyembunyikannya, tetapi jika sedekah itu kita sembunyikan, kemudian kita berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu lebih baik bagimu. Nah, keutamaannya di sini, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Nah, inilah tadi anak-anak semuanya bahasan kita tentang berinfak, bersedekah. Tadi sudah ada pengertiannya, keutamaan-keutamaannya, dan hikmah dari kedua amalan ini, baik infak maupun bersedekah. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak mengamalkan berinfak dan bersedekah ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus banyak, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai yang apa kita miliki. Sisihkan sedikit, karena itu nanti akan memberikan pahala yang banyak, memberikan manfaat yang banyak bagi diri kita maupun orang lain. Dan supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah, diampuni sebagian kesalahan-kesalahan kita. Nah, kalau kita semakin banyak berinfak dan bersedekah, tentunya kesalahan kita akan semakin banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting tadi adalah karena infak dan sedekah itu, yang sedekah utamanya akan menjadi pahala yang terus mengalir. Maksudnya bagaimana? Nanti walaupun kita telah meninggal dunia, tetapi karena kita telah bersedekah, maka walaupun sudah meninggal, tetapi kita terus mendapatkan kiriman pahala. Luar biasa. Nah, maka dari itu, anak-anak semuanya, semangat untuk berinfak dan bersedekah, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, begitu. Terima kasih untuk pertemuan pada ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.